ini udah bukan karya orisinil dan itu karya AI yang tapi justru meleset dari kenyataan yang sebenarnya. Ini satu temuan saya yang saya lihat di media dan di pihak manapun dari berbagai diskusi belum pernah membahas bukti yang saya temukan ini gitu. Si plastiknya itu bergulir ke depan, jadi secara fisika kalau ini motornya maju kemudian dia membawa sesuatu, ini sesuatunya nggak akan jatuhnya ke belakang. Kasus air keras terhadap Andri Yunus benar-benar berhasil mengguncang jagat maya hingga sampai saat ini. Ya, jutaan pasang mata masyarakat Indonesia terus terpaku menanti perkembangan terbaru dari kondisi Wakil Koordinator Bidang Eksternal Kontras itu. Sejumlah tokoh publik diketahui telah terjun langsung menjenguk dan memberi semangat pada sang aktivis. Suara dukungan publik pun tak berhenti menggema. Kasus ini tentu telah mendapatkan atensi khusus dari orang nomor satu negeri, Presiden Prabowo Subianto. Buktinya, telah turun instruksi langsung kepada Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, Kapolri pun membuka ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk membantu pengungkapan kasus yang kini ramai mengguncang negeri. Dan terbaru, telah beredar sebuah potret yang diduga menampilkan wujud rupa dari kedua pelaku tindakan keji tersebut. Beredarnya potret wujud rupa para pelaku tentunya berhasil menyita perhatian masyarakat. Namun tak berselang lama, pihak kepolisian, dalam hal ini Kabid Humas Polda Metro Jaya, menjelaskan bahwa potret tersebut tidaklah asli, lantaran hasil rekayasa kecerdasan buatan. Hal itu pun telah dibenarkan oleh pakar telematika Abimanyu Wahyu Widayat yang mengaku turut menemukan beberapa bukti bahwa potret tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan. Ada perkembangan di lapangan termasuk di sosial media, adanya foto hasil screenshot CCTV dua orang yang tergambarkan sekarang. Kita yakini bahwa itu merupakan hasil dari AI. Dari beberapa temuan saya yang saya lihat tadi, maka saya sih sependapat dengan pimpinan kepolisian bahwa itu dia dibilang karena dilakukan enhancement ya, orang mau bilangnya AI upscaling atau mau dibilang image enhancement lain sebagainya. Ini yang apapun lah itu saya itu soal tahapan, tetapi ini udah bukan karya orisinil dan itu karya AI yang tapi justru meleset dari kenyataan yang sebenarnya. Menggali lebih dalam soal pernyataan kepolisian, Abimanyu Wahyu Widayat pun memberikan penjelasan terkait temuannya secara detail dan rinci. Dan menurut Abimanyu, salah satu parameter paling besar adalah bentuk fisik dari kepala kedua sosok tersebut, yang mana terdapat kejanggalan dalam helm yang dikenakan pengendara motor tersebut, serta hilangnya topi yang dikenakan oleh sosok penumpang dalam penyerangan tersebut. Yang sekarang berada di masyarakat itu kan kita lihat ya, saya nanti kan pasti ini kan ditampilkan nih gambarnya. Nah kita lihat referensi yang kelihatannya kayaknya tajam, kayaknya ya gambarnya tajam semuanya dengan referensi masih secara bentukan mana masih nggak apa-apa. Tetapi kalau kita lihat beberapa ciri itu sangat melenceng dari karakter ataupun dari benda aslinya.
Ya sebagai contoh itu ya kita mulai dari atas lah yang saya lihat. Ya kalau dari atas, yang satunya pakai helm, kayaknya biasa aja dia pakai helm. Padahal tidak sembarang helm. Di belakang helmnya itu ada tulisan sebetulnya. Ya, ada tulisan dan tulisannya cukup lebar, cukup jelas, putih lah gitu ketara. Entah tulisan atau entah suatu strip. Ini di hasil yang setelah direkayasa AI itu nggak kelihatan. Kemudian yang penumpang belakang itu dia berambut. Dia digambarkan di AI-nya itu udah berambut. Padahal aslinya saya yakini 100% kalau ini udah bukan menduga lagi, yakini 100% bahwa dia memakai topi. Pakai topi pet, topi yang cap gitu, tetapi capnya itu dibalik ke belakang. Yang dan di capnya itu ada tulisan. Oke. Nah saya ketahui ini karena ada kamera yang lain yang menangkap pada saat orang itu lagi memuterin motornya. Itu kelihatan banget di capnya. Selain itu dia menggunakan kemudian kayak semacam anggaplah kayak kain ataupun anggaplah kayak anduk kecil gitu. Ya yang ditutupkan oleh si topi, jadi dia pakai anduknya di situ dulu ditutupkan oleh topi. Kenapa saya yakin di situ di suatu gambar yang lain kelihatan saat dia menengok ke samping itu si kain itu kelihatan dan kemudian terkibas ke belakang. Ya posisi kainnya itu terkibas ke belakang jadi kelihatan banget. Dia harusnya pakai topi dan ada kainnya, tetapi hasil dari AI kepala yang tanpa helm. Iya itu yang aneh. Lebih lanjut, analisa terhadap potret tersebut membawa pakar telematika Abimanyu Wahyu Hidayat untuk menyoroti bentuk tubuh kedua pelaku penyiraman. Dan menurutnya, hal itu semakin membuktikan bahwa potret tersebut benar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan. Pasalnya, terdapat corak baju yang terlihat pada rekaman CCTV justru hilang dalam potret yang beredar. Belum lagi, jika menengok ke arah ukuran lengan yang terbilang janggal. Kita turun lagi ke bahu yang pria yang mengemudikan. Itu ada kayak garis hitam, ya ada kayak pakai rompi lah. Kenyataannya enggak, karena dari beberapa footage yang lain saya pantau, itu strip tersebut nggak kelihatan, justru saat rekamannya terlihatan dari depan. Oke, ya. Nah stripnya itu nggak ada. Nah kemudian di bawah tangannya si yang membonceng, di bawah tangannya yang mengemudikan motor, itu ada tangan lain lagi, ada semacam kayak tangan, kelihatan banget ada kayak jari-jarinya, ada semacam kayak tangan. Seakan orang dari belakang yang itu memeluk ya, memegang orangnya di depan gitu loh. Nah, dengan posisi kontur tubuh orang di depan itu badannya kekar karena tangannya juga gede. Ya, tidak akan mudah untuk bisa merangkul sampai kelihatan sampai ke sisi kanan, yang nggak mungkin itu bisa mendapat gini karena badan yang penumpang di belakangnya itu dia agak tegak dan tangannya agak di depan di sini, berarti sangat berjalan ya, itu tidak nyampe. Oke, hal itu tidak sampai, itu satu. Kalau orang bilang oh mungkin aja sampai tangannya panjang, ya berarti orangnya nggak normal dong yang tangannya panjang. Dengan referensi tangan kanan yang saya lihat dari bentuk tangan kanan, berarti kan tangan kiri pasti akan sama, paling cuma beda 1-2 mili kali ya. Berarti saya bisa mengukur bahwa dengan posisi kayak gitu dan yang sudah di depannya badannya gede, maka tangan si orang yang di belakang itu nggak cukup. Dengan kalau dia bisa berjaga jarak pakai tangan yang depan sini nggak cukup untuk bisa melakukan ke depan dan badannya tegak, kan badannya dibungkukin. Kejanggalan yang menunjukkan adanya rekayasa kecerdasan buatan turut ditemukan pula oleh Abimanyu di kendaraan roda 2 yang dikendarai oleh para pelaku. Pasalnya, dalam beberapa potongan potret yang beredar, Abimanyu menyebut kaca spion kendaraan roda 2 itu hilang. Hal itu lantas membulatkan keyakinan Abimanyu. Apalagi, bentuk sepatu yang dikenakan para pelaku juga berubah tiba-tiba. Kemudian turun lagi ke bawah, sepatu yang digunakan itu sepatu yang modelnya tertutup. Padahal dari footage yang ada, ya saya lihat sih pelakunya itu menggunakan sepatu kayak jenis slop, ya kayak jenis yang heelnya tumitnya itu kebuka, ya tumitnya kebuka. Dan itu ada pada kaki kanan, kaki kirinya. Jadi di kaki kanan seperti itu, saya lihat di kaki kirinya juga ada seperti itu.
Tapi saat dibikin sama AI di sini itu kemudian kelihatan jadi pakai sepatu. Dari gambar-gambar di sini kan udah yang aneh. Itu baru di fisik orang. Sekarang di fisik motornya, ya motornya itu dilihatnya dari sisi sini, jadi benar-benar kelihatannya jelas. Itu motornya tidak ada spion kanan. Dari gambarnya kalau kita perhatiin tajam, spion itu kan gendut loh. Kalau sepeda motor yang jenis kayak gitu, maksudnya dalam arti tebal lah, nggak jadi bukan spion gepeng banget ya. Spionnya ada cekungannya, ada tebalnya. Ya, itu nggak kelihatan, nggak ada. Padahal di beberapa video yang lainnya kelihatan jelas bahwa saat si motor itu berbelok, yang stang kanannya itu ada kaca spionnya. Masa pas digambarin sama AI jadinya hilang, nggak ada spionnya. Terlepas dari kejandalan-kejandalan yang ia temukan dari potret wajah para pelaku, pakar telematika Abimanyu Wahyu Hidayat ternyata menemukan sebuah momen mencolok yang tertangkap jelas dalam rekaman CCTV kejadian. Yakni, sebuah momen yang menunjukkan adanya pergerakan tangan sang pelaku membuang sesuatu. Lantas, seperti apakah penjelasan Abimanyu Wahyu Hidayat terhadap momen tersebut? Kita lihat dari trace yang ada bahwa saat itu kejadian penyemprotan, di situ kebetulan memang si korban malah ambil jalur yang agak ke tengah, ya agak ke kanan. Ya udah qadarullah itu jalur di kanan, jadi lebih mempermudah terjadinya kriminal ini. Dan kemudian si motor ya pelaku itu juga agak ke kanan, agak memepet. Jadi karena bertemuan, jadi akhirnya si korban itu agak pelan, ya. Dan kemudian kelihatan itu langsung diguyurkan, masih kelihatan sedikit kan, itu masih di situ masih ada dekat di kamera itu kelihatan walaupun agak gelap ya. Nah, situ masih kelihatan. Kemudian ini motor berjalan, nggak berapa lama dari situ dia membuang sesuatu berwarna ada putihnya. Ya kalau ada putih itu jadi nggak murni putih, kadang kelihatan putih kemudian enggak gitu loh. Benda apa yang ada putihnya kadang enggak, dan kemudian kadang bisa terkena sinar. Iya, lalu biasanya plastik transparan. Jadi saya menduga ini jangan-jangan misalnya ditaruh di botol yang dipotong, ada itu. Nggak mungkin tapi botol tutupan ya, dia karena harus membuangnya banyak. Cara yang paling efektif nggak mungkin pokoknya di botol, karena kalau botol muncratnya hanya sedikit, tapi kalau kayak di gelas di situ dia bisa muncrat banyak. Nah kemudian dia nggak berapa si pelaku saat nggak berapa lama jauh kelihatan dia membuang dari si benda ini ya, benda bening yang tadi yang kayak plastik lah kita bilang ya. Kemudian benda tersebut itu bergulir ke depan. Jadi kalau ada dugaan, bisa aja itu sebetulnya plastik lain yang sudah ada di aspal sebelumnya gitu yang kelindas sama motornya. Enggak, sebelum tuh motor lewat benda itu nggak ada, tapi saat motor itu lewat benda tersebut kelihatan banget jatuh, dan jatuhnya di kursi di roda belakang. Yang ada di roda belakang siapa? Ya si pelaku kan bonceng di belakang. Ya kelihatan tangan dia juga turun, jadi dia mungkin tangan dia turun kan langsung dia lepaskan. Pergerakan membuang sebuah kantung plastik itu dinilai menarik oleh Abimanyu lantaran ketika jatuh mencium aspal, kantung plastik tersebut bergulir perlahan ke arah depan. Abimanyu pun berharap jika aparat penegak hukum dapat menggunakan temuannya itu sebagai salah satu acuan. Salah satunya dengan menyusuri tempat kejadian perkara dengan harapan barang itu dapat ditemukan. Ia berharap plastik tersebut bisa menuntut kepolisian ke arah pelaku. Si plastiknya itu bergulir ke depan, jadi secara fisika kalau ini motornya maju kemudian dia membuang sesuatu, ini sesuatunya nggak akan jatuhnya ke belakang, pasti dia akan bergulir juga. Secara fisika dia akan jatuhnya ke depan, kayak mengikuti dulu lah arah gerakan dari si motornya. Itu nggak berapa jauh dari tempat kejadian. Mungkin polisi udah tahu apa enggak ya, saya nggak tahu. Padahal kalau mau melacak ke sana, sampai sekarang kalau mau dicari, siapa tahu masih ketemu gelasnya di sekitaran situ, pastilah kan nggak mungkin langsung diberesin, ada yang ngebersihin ya, paling nggak kayak kelindes ya masih setelah situ itu masih bisa bisa ditemukan barang bukti tersebut. Walau mungkin sidik jarinya itu ya qadarullah, kalau memang itu nanti jadi pengungkap, itu bisa digunakan untuk akhirnya melacak identitas si pelaku. Tapi ini satu temuan saya yang saya lihat
di media dan di pihak manapun dari berbagai diskusi belum pernah membahas bukti yang saya temukan ini gitu lah. Sebetulnya ini bisa menjadi acuan. Pasti kita pengen ekspresinya. mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.